Saya start aja ya. Jadi, tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi penanggung jawab dari pojok statistik di UNESA ya, adik-adik. Sebelumnya ada Mbak Rahma, namun, karena ada refreshing atau pergantian dari, penanggung jawab, maka saya yang sebelumnya di UPN, Veteran Jawa Timur, untuk tahun ini diamanahkan di UNESA. Nah, harapannya sih sudah bisa bertemu dengan adik-adik agen statistik semua di sini, namun karena masih libur ya, jadi, kami tidak memaksakan untuk bertemu secara langsung, sehingga kita bertemu dalam virtual gitu, seperti itu. Nah, sebelumnya kenalan dulu ya, ada saya Uswatun Nurul Afifah, kemudian ada Mbak Sheila, mungkin tapi nggak apa-apa ya, nggak usah apa, bersuara gitu. Ini ada Mbak Sheila, kemudian, mmm, ada Mbak Mbak Ida ya. Nih ada Mbak Ida dari BPS Jawa Timur, kemudian nanti ada Mas Ali. Mas Ali. Nah, ini adalah Mas Ali. Kemudian satu lagi ada Mbak Sandra. Mana tadi Mbak Sandra? Oke. Nah, ada Mbak Sandra. Mbak Sandra sedang berhalangan untuk membuka ininya ya, membuka kameranya. Nah, jadi, adik-adik, kemarin, untuk pertemuan pertama sebenarnya saya udah 2 kali ya bertemu atau 3 kali bertemu dengan Pak Kukuh untuk membahas program kerja gitu. Jadi secara garis besar kami sudah membahas dengan Pak Kukuh. Namun, saya ingin menekankan bahwa, eee, target untuk UNESA tahun ini cukup menantang ya adik-adik. Jadi kita berharap bahwa tahun ini UNESA mendapatkan, predikat dengan pojok statistik kinerja terbaik gitu. Karena memang, secara sumber daya gitu ya, di UNESA itu mampu untuk mendapatkannya gitu. Jadi tahun ini kita, bekerja sama supaya bisa mencapai target itu. Nah adik-adik, jadi ke untuk mencapai target tersebut tidak cukup dari peran BPS dan juga ini ya, dosen, koordinator pojok atau Pak Kukuh dan timnya. Namun juga sangat sangat, bergantung atau, sangat dipengaruhi oleh peran agen statistik, gitu. Jadi adik-adik, agen statistik yaitu adik-adik sekalian itu sangat mempengaruhi bagaimana kinerja pojok statistik ke depannya gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya, tahun lalu itu untuk kategori provinsi, untuk kita kan BPS Jawa Timur punya 4 pojok statistik ya. Nah, di tingkat nasional pojok statistik ini akan di-ranking lah ya, di-award gitu. Jadi tiap September, setiap September setiap tahun itu diberikan awarding. Nah, tahun lalu itu alhamdulillah itu UPN yang masuk ke peringkat 3 gitu. Kemarin ada di peringkat 3 itu ada agen statistiknya namanya Mbak Holi 1, koornya Pak Wirya. Nah, kemarin alhamdulillah kami memperoleh peringkat 3 se-nasional gitu. Nah, tahun ini
harapannya UNESA menjadi salah satu di antara yang mendapat awarding itu. Oleh karena itu, kami mohon bantuannya dan kerjasama dari adik-adik agen statistik sekalian, supaya kita bagaimana agar ke depan itu bisa ya mencapai target itu gitu ya. Karena Pak Kuku alhamdulillah sangat suportif dan sangat bersemangat untuk mencapai target itu gitu dengan beberapa rencana kerja atau rencana kegiatan. Nah, dari pengalaman tahun sebelumnya, untuk pojok statistik itu yang menjadi pemenang itu memang tidak terlepas dari peran agen statistiknya. Dan berdasarkan pengalaman tahun lalu, agen statistik di UPN ya, itu juga mereka itu ini untuk best practice aja ya adik-adik. Jadi mereka memang mendapatkan feedback yang baik ketika mereka juga berkontribusi ke pojok gitu. Jadi mereka ada yang jadi bisa bikin video, jadi bisa bikin reels, jadi bisa ikut podcast, kemudian jadi bisa jadi MC untuk acara yang dihadiri seluruh universitas di Indonesia ya, yang diundang gitu, masuk dari universitas dari Aceh sampai dengan Papua. Kan kemarin itu kami mengundang universitas itu di UPN. Nah, itu juga menjadi pengalaman ya, apalagi misalnya dilatih untuk membuat infografis dan sebagainya. Nah, itu juga yang bisa kita ambil supaya adik-adik di sini bersemangat gitu ya, terpatik gitu semangatnya. Namun harapannya setiap kita pertemuan seperti ini tidak hanya membahas internal gitu, kami juga berharap bahwa kami juga memberikan edukasi gitu. Jadi kita hanya membahas atau rapat gitu ya. Jadi makanya untuk sesi ini kemarin kan sudah sesi pertama ada analisis tabulasi statistik. Nah, untuk sesi sekarang ini alhamdulillah kita punya tim ya. Jadi dari Mas Ali nanti akan mencoba memaparkan ya mengenai big data. Nah, ini kan menarik sekali ya. Nanti ini mungkin teaser ya Mas Ali ya. Jadi nanti kita sepertinya webinarnya nanti bisa nih berseries gitu, big data series dari Mas Ali bisa memberikan sharing ke kita gitu mengenai big data yang nantinya mungkin kita akan seperti ini ya, seperti kegiatan UNESA sebelumnya ya, yang bagus-bagus itu kita pertahankan ya. Webinar-webinar sebelumnya itu kan yang hadir sampai pernah 200 gitu ya, 100 lebih, bahkan pernah mencapai saya ingatnya 270 atau berapa gitu. Nah, itu kan berarti dengan nominal itu kan harapannya manfaat yang kita kasih lebih banyak gitu ya. Nah, mungkin Mas Ali saat ini bisa memberikan gambaran dulu terkait dengan big data gitu ya secara umum dulu. Oke. Mas Ali sudah siap? Mungkin tes suara dulu ya? Ya, boleh. Cek. Apa masuk? Udah masuk. Jadi Oke. adik-adik kita lanjutkan untuk diskusi mengenai kegiatan selanjutnya, rekrutmen dan lain-lain setelah Mas Ali paparan edukasi. Baik, saya serahkan layar ke Mas Ali. Saya kesempatannya, monggo silakan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, tapi belum Zoom sih ya, belum di slideshow. Ya. Oke, mungkin perkenalan sebentar kali ya. Perkenalkan dulu, nama saya Derajat Ali Mulkan. Biasa dipanggil Ali. Saya lulusan STS, Politeknik Statistika STS tahun 2024, tahun kemarin ya. Angkatannya 2020. Untuk jurusannya, saya komputasi statistik. Nah, jadi komputasi statistik itu seperti gabungan dari komputer, IT dengan statistika. Nah, sebenarnya mirip juga ya sama yang teman-teman pelajarin di kuliahan ya. Karena kayaknya kebanyakan di sini
eh, statistika kan jurusannya. Tapi ada beberapa hal yang bisa Ekonomi, membedakan. Mas. Ya? Oh, Jurusannya ekonomi. ekonomi. Oh, iya, iya. Ya, mungkin kita bahas sedikit ya tentang statistika dan big data yang di dalam. Sebenarnya seru juga ya. Bisa nyerempet-nyerempet ke ekonomi, statistika, dan lain-lain. Karena emang eh, berhubungan satu sama lain. Jadi langsung saja kita masuk ke big data. Apa sih big data itu? Nah, kalau mungkin penjelasan lengkapnya seperti ini, tapi secara singkatnya adalah seperti namanya, big data, data yang besar, data yang sangat luas, cakupannya banyak, tapi dengan yang luas itu, dengan banyak jumlahnya itu, dia jadi sulit ditangani dengan alat-alat yang sederhana. Gimana sih contohnya big data itu? Mulai dari e-commerce. Data e-commerce ini tentunya sehari-hari kita mungkin sudah pernah mencoba ya. Apalagi teman-teman di sini yang Gen Z ya. Misalnya kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Gimana sih datanya itu digunakan untuk apa gitu kan? Sebenarnya banyak manfaatnya. Misal dari e-commerce tersebut kita bisa dapat jumlah penjualan tiap toko gitu kan untuk produk tertentu, terus harganya berapa, penjualannya sudah berapa, biasanya dikirim kemana gitu kan. Itu selain untuk statistik ya ekonomi juga bisa menggunakan itu kan. Itu e-commerce. Kalau penggunaannya untuk di BPS sendiri bisa bisa juga untuk survei-survei harga tertentu dan lain-lain. Kalau untuk ekonomi bisa untuk eh, analisis tentang kalau untuk produk gitu kan. Sejauh ini saya pernah baca untuk membandingkan misal produk mie instan, dari produknya entah Indomie, entah Supermie, mie sedap dan lain-lain itu kan. Bisa dibandingkan produk mie yang seperti apa sih yang disukai oleh penduduk di suatu daerah tertentu gitu. Apakah perlu untuk membuat varian yang baru, varian seperti apa sih yang disukai oleh masyarakat. Itu kan sangat membantu. Lalu data satelit ini mungkin masih agak asing ya digunakan. Apalagi kalau orang di luar IT, sebenarnya gampang banget digunakan. Dapat juga di cara mendapatkannya juga mudah. Bisa dengan ke websitenya, saya sekalian eh, websitenya Google. Di Google itu ada tertera juga, bisa kita ambil dengan mudah gitu. Untuk kalau yang tertarik dengan pemetaan ya. Jadi ada berbagai macam satelit yang bisa kita ambil dari sini. Sebagai contoh ini ada Landsat, satelitnya dari Landsat. Jadi di sana dia bisa ambil berbagai macam apa ya permukaan bumi. Ini ada wavelength-nya untuk tiap-tiap yang ditangkapnya. Untuk apa sih ini? Nah, kalau data ini seringnya itu digunakan untuk identifikasi penggunaan lahan, land use, land cover. Jadi di suatu wilayah itu seberapa besar sih tutupan wilayah hijaunya, seberapa besar sih tutupan yang ada rumahnya atau ada bangunannya dan lain-lain. Kemarin juga sebelumnya teman saya waktu skripsian itu mendeteksi batasan wilayah desa dan perkotaan. Lalu untuk media sosial itu mungkin sekarang udah mulai apa ya? Media sosial itu sering digunakan kan sehari-hari kita menggunakan. Tapi ternyata data-data dari media sosial itu bisa digunakan untuk hal lain gitu, untuk analisis sentimen lebih seringnya itu. Sentimen itu kalau dari pemerintah itu bisa untuk misal ketika pemerintah ingin mengeluarkan suatu peraturan, dites dulu tuh biasanya. Gimana sih respon masyarakat terhadap peraturan tersebut? Atau bisa juga untuk kalau untuk ekonomi ya, dari perusahaan atau swasta gitu kan, mencoba merilis suatu produk.
Biasanya kan ada teaser-teasernya dahulu tuh kan. Gimana sih respon masyarakat terhadap teaser tersebut? Apakah tertarik atau kurang tertarik? Dan gimana campaign yang mana eh, yang membuat satu produk itu rame gitu loh untuk digunakan. Nah itu bisa dari data media sosial. Bisa dari media sosial apa aja, misalnya Twitter, atau Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lalu kalau mobile positioning data itu data eh, HP kita, data HP. Kita kan kalau pakai HP, entah provider apa tuh nih, misal pakai Telkomsel. Itu dari Telkomsel bisa mendeteksi kita itu menyambung kemana sih kita nyambungnya, kita nyambung ke tower mana sih kita. Jadi ini biasanya untuk perpindahan penduduk gitu kan. Jadi nomor nomor yang saya pakai ini biasanya nyambung ke tower sini nih, terus tiba-tiba besoknya nyambung ke tower yang lain. Berarti kan ada perpindahan penduduk di situ. Nah ini untuk mempermudah pendeteksian penduduk. Lalu untuk yang terakhir data point of interest ini titik seperti di Google Maps. Jadi misal ada titik UNESA nih, letaknya di bujur berapa, di lintang berapa. Gitu. Nah, jadi data yang saya gunakan ke depannya adalah point of interest ini. Nah, untuk karakter seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin big data itu volumenya ukurannya besar. Jadi kalau dengan tools-tools yang sederhana kayak macam Excel dan lain-lain itu akan lebih susah. Jadi lebih gampang menggunakan entah machine learning, entah database tertentu gitu kan, yang lebih memudahkan. Lalu variasinya banyak, bervariasi, mulai dari data foto, data eh, angka juga masuk, data kata-kata, data kalimat dan lain-lain. Terus juga kecepatannya itu aksesnya mudah, semua orang bisa punya akses dan update-nya juga cepat karena semua orang punya akses ke sana, bisa untuk melihat, bisa juga untuk menambahkan. Misal kayak semua orang bisa mengupload foto, semua orang bisa meng-tweet di Twitter dan lain-lain. Fokus ini saya menjelaskan sedikit ya tentang penggunaan dari big data. Salah satunya yaitu data point of interest. Ini skripsi saya. Jadi mungkin agak berat, tapi saya jelaskan secara singkat aja nih, tipis-tipis aja kali. Mulai dari pendahuluannya. Mungkin sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang zona fungsional urban. Apa tuh kayak masih asing kan, awam, karena memang jarang terdengar, jarang dipakai istilah itu. Zona fungsional urban itu tentang penggunaan lahan. Karena urban itu berarti di kota, penggunaan lahan di kota. Misal di suatu wilayah itu digunakan untuk sekolah, ya udah di situ di sekolah. Atau di suatu wilayah lain itu banyaknya fungsinya sebagai pusat perbelanjaan, ya seperti itu. Mungkin kalau yang lebih sering didengarnya adalah RDTR atau RTRW, rencana detail tata ruang atau rencana tata ruang wilayah. Tapi kan itu kan hanya rencana ya. Nah, saya di sini ingin memotret, ingin melihat bagaimana keadaan nyatanya, tapi dengan data big data. Bukan, ya nggak mungkin kan kita, contohnya saya studi kasusnya kota di DKI Jakarta kan, DKI Jakarta saya lihat satu persatu kan, saya potret satu persatu kan nggak mungkin. Jadi menggunakan big data untuk memudahkan itu. Nah, awal mula saya itu berangkatnya dari kenapa kok saya skripsinya ini, karena populasi perkotaan kan makin banyak, tapi penggunaan lahannya itu kurang terencana, jadi tidak efisien, kurang efisien. Nah, ini seperti penjelasan saya tadi. Dan juga saya ingin mencoba meneliti zona fungsional urban itu karena memang masih jarang ada penelitian yang berkaitan dengan itu di Indonesia. Belum ada juga publikasi resmi dan juga penelitian dari umum itu juga belum ada. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, data yang saya gunakan itu data point of interest. Nah, tujuannya untuk identifikasi zona fungsional urban. Atau bisa juga untuk
identifikasi RDTR, rencana detail tata ruang wilayah. Metode yang digunakan ini lokusnya di wilayah urban DKI Jakarta ya. Nah, itu kerangka pikirnya. Masalahnya seperti tadi, lalu data yang saya gunakan itu sumbernya dari Google Maps, OpenStreetMap, dan batas RW. Karena batasan wilayah untuk RDTR itu kan agak apa ya, random gitu kan. Kalau dilihat berdasar RW enggak, berdasar RT juga enggak, kadang lebih luas dari RT, kadang bahkan lebih luas dari RW. Jadi yang saya ambil di sini adalah batasnya RW. Lalu untuk metodenya, sebenarnya metode yang saya gunakan adalah metode statistik. Yang terakhir ini adalah deteksi outlier. Nah, ini agak typo sedikit ya, outlier. Tapi untuk mendeteksi outlier itu saya sebelumnya uh, angka apa sih yang saya deteksi untuk mendeteksi outlier itu kan? Padahal kan data yang saya gunakan tadi POI ya, point of interest. Nah, jadi data titik-titik itu tadi saya hitung ANI dan DI. Apa sih ANI itu? Apa sih DI itu? Nah, ANI itu average nearest neighbor index. Jadi jarak dari titik satu ke titik yang lain, ke titik yang paling dekatnya gitu. Dan di rata-rata dari semuanya itu. Nah, kan banyak tuh titik-titik dari suatu wilayah. Nggak mungkin dong dihitung secara manual. Makanya itu dibutuhkan uh, tools yang lumayan powerful. Bisa QGIS, ArcGIS, dan lain-lain. Itu untuk pengolahan data spasial. Lalu digunakan juga indeks kepadatan. Itu ini mungkin apa ya, sederhana, terlihat sederhana rumusnya. Tapi karena jumlahnya banyak, jadi kan tools yang sederhana tuh bisa-bisa aja digunakan, tapi akan lebih sulit. Jadi dibutuhkan tools yang memadai lah. Lalu untuk ini, kalau untuk penggabungan dari DI dan ANI-nya tadi dibobotkan, jadi didapatkan function integrity index. Barulah dicari apakah dia tuh ada outlier-nya. Saya bahas secara singkat saja ya, karena kayaknya terlalu berat untuk di siang hari ini. Jadi ini alatnya. Nah, ini untuk klasifikasi kategorinya. Jadi di titik-titik itu tadi, titik-titik yang saya ambil tuh ada banyak, kan dari halte, bandara, taman, pabrik, apotek, bank, perumahan dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita klasifikasikan satu persatu berdasarkan nama POI-nya tadi akan terlalu banyak. Jadi kita gunakan hanya 2, 4, 6, 7 klasifikasi. Nah, ini menggunakan itu sumbernya dari penelitian Huang sebelumnya, penelitian dari China. Nah, jadi akan kita bagi menjadi 7. Saya bagi jadi 7 zona fungsi. Karena juga sebenarnya di RDTR dibaginya ke dalam sekitar 7 juga fungsi. Nah, ini untuk, nah, data yang saya gunakan tadi kan dari Google Maps dan OpenStreetView. Kalau OpenStreetView itu sudah punya toolsnya tersendiri untuk mengekspor data dari map mereka ya. OpenStreetView mungkin agak asing ya kita karena lebih sering pakai Google Maps. Jadi OpenStreetView itu juga mirip seperti Google Maps, tapi mereka bisa diekspor, sudah ada tools ekspornya. Tapi untuk Google Maps itu nggak ada tools ekspornya. Jadi saya scraping untuk contoh-contoh sebaran POI-nya. Nah segini banyak kan kayak nggak mungkin kan kita ambil satu persatu datanya, apalagi pakai Excel. Jadi diperlukan tools-tools yang memang powerful untuk itu. Nah, ini untuk box plotnya. Lalu, nah ini hasilnya. Jadi di suatu zona itu, kan tadi di setiap wilayah itu apakah, uh, setiap wilayah itu kan nggak mungkin cuma ada satu
jenis titik aja kan, misal di RT 6 RW 6 kan, nggak mungkin cuman ada rumah doang gitu kan, bisa aja cuman kayak gitu, tapi kebanyakan kalau di perumahan itu tetap ada yang jualan, tetap ada mungkin sekolah, entah ada green space-nya. Nah, jadi uji yang saya gunakan tadi, uji apa namanya, outlier tadi, untuk melihat kalau dia nilai dari suatu fungsi tertentu itu sangat tinggi, maka dia termasuknya zona fungsional tunggal. Nah, ini yang RDTR itu biasanya cuma satu zona fungsi tunggal doang. Padahal di suatu wilayah bisa aja itu ada rumah, ada juga tempat komersial, ada juga green space. Nah, saya di sini mendeteksi apakah benar itu cuma tunggal ataukah ada juga yang campuran. Nah, ternyata di sini yang tunggal itu hanya cuma bagian kecil mungkin ya terlihatnya. Padahal enggak juga, dia hampir 50%. Tapi yang zona fungsional campurannya itu juga sangat banyak, melebihi dari zona fungsional tunggalnya. Ternyata campurannya ya kebanyakan yang seperti ini, komersial dengan public service, komersial dan public service dengan residen yang tadi perumahan dan lain-lain, dan sebagainya. Tapi memang yang paling banyak itu komersialnya. Karena memang banyak orang yang berjualan ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada regulasi khusus untuk mendirikan jualan gitu kan. Entah itu jualan cuma sekedar warung Madura. Warung Madura itu ya warung-warung kecil gitu, atau bisa jadi juga Indomaret dan lain-lain. Untuk penjelasan singkatnya dari saya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya ya, Mas Ali. Sebenarnya saya yakin itu pasti ini ya, di balik hasilnya tadi pasti metodenya sangat ruwet, atau saya juga nggak kebayang gimana metodenya. Jadi teman-teman, jadi sebenarnya sih untuk lebih idealnya kita belajar mungkin step by step gitu ya, untuk bagaimana supaya dapat gimana sih supaya bisa dapat, kok bisa jadi kayak gitu, bisa diolah gitu kan, itu yang mungkin kita ini bingung gitu. Cuman nanti itu untuk penjelasan lebihnya nanti kita di-serieskan di webinar aja ya, supaya lebih banyak yang bisa menerima manfaatnya. Baik, mungkin boleh satu pertanyaan untuk Mas Ali ya, boleh dari adik-adik agen statistik. Silakan. Jadi Mas Ali ini baru bergabung di BPS ya tahun ini. Sebelumnya tahun ini tahun lalu ya, Mas? Ya, tahun lalu Desember. Oh, tahun lalu Desember. Iya, jadi sebelumnya baru lulus di Oktober kali ya? Oktober lulus dari Agustus akhir tuh wisuda. Oh, Agustus sudahnya. Agustus itu wisuda di STIS, kemudian Desember bergabung di BPS Jawa Timur. Baik, apakah ada yang ditanyakan adik-adik? Boleh nih saat ini yang kira-kira, oh ya, Dayu silakan Dayu, langsung dibuka mic-nya aja ya. Ya, Dayu silakan. Sangat kecil ya suaranya kayaknya ya. Iya.
Di saya juga agak kecil suaranya. Oh, hujan. Boleh diketik aja deh. Boleh, boleh. Ini ada beberapa yang kemarin nggak ikut ya. Arif, Fausta. Udah diketik ya? Belum? Lydia, Erlinda. Nah, itu mungkin nanti bisa kenalan ya. Gayu udah diketik. Masih mengetik ya sepertinya. Panjang. Ya, jadi takut nih. Nggak Satu apa-apa. saya pertanyaannya ya. Masih belum di enter ya dari pertanyaannya. Belum. Oh, Dayu masih belum selesai ngetik. Yang lain apa ada pertanyaan? Ini ngetik apa? Mau tulis apa? Oh, ini nih. Oh, panjang ya. Seperti yang sudah dijelaskan, saya mau menanyakan tentunya complicated kalau saya lihat penelitiannya. Kalau untuk penelitian yang menggunakan big data ini apakah kita harus survei langsung ke tempatnya atau by online melalui website? Kalau berdasarkan pengalaman Pak Ali gimana? Nah, ini coba dijelaskan dasarnya dulu, Mas Ali. Apa Jangan panggil Pak ya, saya baru lulus tahun ini nih. Oh iya, Jauh Mas banget saya. panggilnya Mas aja, Mbak. Nggak mau dipanggil Pak. Iya, mohon maaf. Iya,
Kalau datanya kan saya ambilnya dari Google Maps sama OpenStreetView ya. Nah, itu OpenStreetView itu ada untuk ekspor sendiri kan. Kalau Google Maps, saya scraping. Scraping itu kayak gimana ya jelasinnya? Intinya adalah cara ngambil data dengan cepat gitu loh. Kayak copy paste, copy, copy datanya dari Google Maps ke apa gitu kan, ke Excel atau ke database. Nah, eh, mungkin kalau bertanya tentang apa ya, tentang metodenya, apakah perlu turun langsung atau enggak gitu. Kalau dosen saya kemarin tuh minta saya tetap turun langsung ke lapangan juga kan untuk perbandingan. Kan saya juga bandingin sama RDTR, bandingin sama hasil punya saya dengan keadaan nyatanya gimana. Bisa sebenarnya bisa pakai, kalau sekarang kan ada Google Street View ya, bisa untuk lihat juga kan di suatu jalan tuh benar nggak sih ada toko, ada rumah, ada apa gitu kan. Di situ itu pakai itu bisa. Tapi saya kemarin juga sempat lihat-lihat juga, kan kebetulan saya kampusnya di Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur itu lumayan beragam tempat-tempatnya itu. Ada perumahan, ada eh, perumahan yang agak kumuh juga ada, tempat apa namanya, industri ada. Nah, jadi saya benar-benar datangin untuk dilihat di wilayah tersebut, di RDTR-nya DKI itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Terus di hasil saya seperti apa, terus di aslinya seperti apa. Saya juga tampilkan itu di skripsi saya. Cuman kalau untuk di PPT saya nggak tampilin tadi. Seperti itu apakah menjawab? Kalau dari meminya kayaknya makasih gitu. Apa gimana ya? Oh ya, syukurlah kalau menjawab. Oke. Baik ya, jadi oke gitu. Terima kasih banyak ya untuk Mas Ali atas sharingnya. Kami jadi tahu ternyata dari big data juga perlu untuk di cross check di lapangan ya untuk make sure gitu kalau apakah benar memang data yang diambil. Jadi sebenarnya datanya tuh kayak titik-titik lokasi gitu ya, Mas Ali ya. Betul, betul. Nah, gitu. Jadi itu yang diolah dan diteliti gitu ya, teman-teman. Baik, saya rasa cukup dan memberikan insight untuk kita ya. Cuman ini